pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang yang akan memaparkan sedikit materi mengenai jurnal penerimaan tugas pada mata kuliah praktikum akuntansi. Perkenalkan, anggota kelompok kami dari kelompok 3, yang pertama saya sendiri, Aulia Anissa Bila dengan NIM akhir 086 dan rekan Saya Alia Rizky Pertiwi dengan NIM akhir 266. Saya Devaulia dengan nilai akhir 090. Saya Raditya Raffi Maulana dengan NIM 20. Olivia Veronica Purba dengan NIM 089. Oke, kita bisa ke next slide. Oke, yang pertama kita bahas dulu nih, apa sih itu jurnal penerimaan kas? Nah, jadi jurnal penerimaan kas itu adalah bagian dari jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan kas perusahaan bertambah. Jadi di dalam jurnal khusus itu kan ada beberapa, ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, dan lain-lain. Nah, pada materi kali ini kami akan membahas mengenai jurnal penerimaan kas itu sendiri, di mana jurnal penerimaan kas itu mencatat semua transaksi yang menyebabkan kas perusahaan itu bertambah gitu ya. Kita next. Next ke ciri-ciri jurnal penerimaan kas. Nah, yang pertama, pada jurnal penerima kas ini tuh hanya mencatat satu jenis transaksi, yaitu apa yang sudah saya sebutkan tadi, semua penerimaan uang tunai atau setara kas. Nah, yang selanjutnya di kolom debit, itu tuh akun kas itu tetap, maksudnya itu di kolom debit bagian akun kas itu tuh selalu akan muncul nominalnya, karena kan perusahaan ini tuh menerima kas gitu. Nah, yang selanjutnya, jurnal penerimaan kas ini tuh digunakan untuk transaksi yang berulang dan rutin, karena perusahaan itu nggak hanya satu dua kali aja menerima kas, tapi memiliki transaksi tersebut berulang setiap harinya. Nah, yang selanjutnya, dalam mencatat jurnal penerimaan kas ini, itu tuh juga didasarkan pada bukti kas masuk atau BKM. Nah, biasanya BKM ini tuh sudah ada nomor urutnya, jadi memudahkan kita melihat sumbernya itu dari mana gitu. Nah, yang selanjutnya, setiap entry itu harus ada bukti fisiknya, biar datanya itu real. Yang yang terakhir, ciri-ciri dari jurnal penerimaan kas ini adalah berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan. Oke, next. Kita ke kenapa sih jurnal penerimaan kas itu penting? Nah, yang pertama itu agar pengendalian internal itu lebih kuat. Nah, dengan adanya pemisahan menjadi beberapa jurnal khusus, khususnya jurnal penerimaan kas ini, itu tuh dapat membuat pencatatan transaksi lebih tertata sehingga meminimalisir resiko kesalahan ataupun penyalahgunaan. Itu yang kedua, memudahkan pelacakan dan rekonsiliasi. Jadi memudahkan kita ketika ingin mengetahui sumber kas ataupun mencocokkan saldo kas dengan laporan bank. Nah, hal tersebut dikarenakan datanya itu kan sudah tersusun dengan rapi. Jadi sudah dikelompokkan jurnal penerimaan kas sendiri, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar sendiri dan lain-lain. Nah, yang terakhir, kenapa sih jurnal penerimaan kas itu penting? Ini tuh bisa mengefisiensi waktu dan tenaga. Jadi adanya pengelompokan transaksi yang sejenis di satu tempat tadi itu tuh bisa membuat proses akuntan itu menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi saat akuntan itu misal mencari kesalahan atau mencari sumbernya dari mana, misal akuntan itu mencari transaksi kas masuk. Jadi tinggal lihat aja di jurnal penerimaan kas, nggak perlu kita nyari dulu nih mana sih BKM itu, lihat di sumbernya BKM yang mana, nggak perlu. Jadi kita tinggal buka di jurnal penerimaan kas aja gitu. Next. Nah, ini beberapa contoh jenis transaksi yang dicatat pada jurnal penerimaan kas. Yang pertama itu ada transaksi penjualan langsung. Nah, di penjualan ini biasanya tuh ada transaksi penjualan secara tunai. Berarti kita mendapat kas. Nah, yang kedua itu ada penerimaan uang muka atau DP penjualan. Nah, biasanya itu dalam penjualan di sebuah perusahaan itu tuh nggak hanya secara tunai aja, kan ada yang kredit. Nah, ada juga yang memberi DP dulu di awal sebelum pesanan tersebut diberikan gitu. Nah, yang selanjutnya ada penerimaan pelunasan penjualan kredit. Nah, saat menerima pelunasan itu kan kita kan menerima kas, makanya itu
juga dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Yang selanjutnya piutang usaha. Nah, ini juga menerima pembayaran piutang dari customer. Kita kan juga menerima kas, lalu penerimaan pembayaran kredit dengan potongan atau diskon penjualan. Ini bedanya dengan yang awal. Ini kalau yang kedua ini dia ada diskon penjualan. Jadi ada akun diskon penjualan juga di kolom jurnal penerimaan kas tersebut. Nah, terus ada juga transaksi-transaksi lainnya seperti ada pendapatan sewa, pendapatan jasa, pendapatan komisi, setoran modal berupa kas, pinjaman bank jangka pendek, serta pinjaman dari pihak terkait lainnya. Jadi intinya transaksi-transaksi yang dapat menambah kas perusahaan gitu. Kita next langsung aja ke formatnya. Nah, ini ada format jurnal penerimaan kas. Kita ke yang pertama dulu. Nah, biar kita tuh gampang menyeleksi saat adanya transaksi yang masuk, itu kita taruh dulu nih pada tanggal berapa transaksi atau kas tersebut tuh masuk ke dalam perusahaan. Tanggalnya dicatat, jadi ada kolom tanggal. Lalu dokumen nomor berapa. Biasanya kalau di jurnal penerimaan kas itu pakainya BKN 01 gitu misalnya. Nah, terus deskripsinya. Deskripsinya ini misalnya dari perusahaan mana atau jenis transaksi apa gitu. Nah, terus selanjutnya di kolom debit ini ada beberapa akun. Nah, di debit ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena kita penerimaan kas, jadi pada kolom cash in bank ini dia tuh akan selalu ada nominalnya di kolom cash in bank. Nah, terus ada kolom-kolom lain di akun debit itu akun-akun lain. Misalnya ada diskon penjualan, berarti juga dimasukin di self diskon tersebut. Nah, misalnya ada akun lain nih. Nah, tinggal isi aja di nama akunnya tuh apa, diisi di kolom akun name-nya, lalu nomor dari akun tersebut berapa, misal lalu jumlahnya berapa gitu. Nah, yang terakhir di format jurnal penerimaan kas itu di kolom debit. Di kolom debit itu ada account receivable. Account receivable itu piutang. Piutang tinggal dimasukin aja di situ nominalnya. Lalu jika ada akun-akun lain tinggal dimasukin aja apa, terus akun numbernya berapa, jumlahnya berapa. Lalu di baris yang paling bawah itu nanti akan terdapat jumlah dari debit dan kreditnya, apakah balance atau tidak, itu akuntan bisa lihat di bagian paling bawah itu. Oke, karena kita sudah belajar mengenai teori jurnal penerimaan kas, lalu hingga format jurnal penerimaan kasnya, lalu kita biar tambah paham nih, kita langsung aja masuk ke contoh-contoh soalnya. Jadi ada beberapa transaksi yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Oke, yang selanjutnya dipersilakan. Oke, jadi yang pertama di sini ada transaksi terkait dengan bukti penerimaan kas. Yang pertama itu, jadi dia diterima itu penerimaan kasnya itu dari Venus Elektronik dengan sebesar 25.475.000 dengan keterangannya itu adalah pelunasan wesel tagih ditambah dengan bunga di mana piutang weselnya itu sebesar 25 juta dan piutang bunganya itu sebesar 475.000 dengan totalnya itu adalah 25.475.000. Next. Nah, di sini itu untuk jumlah penerimaan kasnya tadi, itu kan tadi dia masuk bagian cash in banknya itu sebesar 25.475.000. Terus dengan itu di debit dan di kreditnya itu karena menerima piutang, uh, piutang bunga dan piutang sebelumnya dong, piutang wesel. Jadi masuk ke kredit itu dengan receivable itu sebesar 25 juta untuk piutang weselnya dan interest receivable untuk piutang bunganya itu sebesar 475.000. Di mana terkadang di jurnal penerimaan kasnya ini ada beberapa kesalahan yang terjadi terutama di transaksi pertama ini. Nah, yang pertama itu biasanya menggunakan akun interest income itu bukannya interest receivable. Jadi biasanya orang-orang itu menggunakan akunnya interest income. Padahal sebenarnya kalau misalkan berdasarkan dengan transaksinya itu bunga itu udah diakui sebelumnya sehingga tinggal diterima aja. Nah, yang kedua itu mencatat pokok weselnya itu tidak dengan bunganya. Nah, jadi hanya mencatat 25 jutanya itu tanpa dengan 475 ribunya. Kemudian
biasanya juga itu menggabungkan pokok weselnya itu dengan bunga. Jadi satu akun gitu. Misalnya nih kayak piutang weselnya. Nah, piutang wesel sama piutang bunganya itu tuh digabung jadi satu. Jadi satu akun yaitu piutang wesel atau not receivable sebesar 25.475.000. Nah, padahal harusnya itu dipisah antara piutang bunga dengan piutang weselnya. Oke, next. Kemudian untuk transaksi yang kedua, untuk bukti penerimaan kasnya, ini diterima dari PT ABC sebesar 100 juta dengan keterangan pelunasan sekuritas utang PT ABC. Nah, di sini itu kan menerima pelunasan sekuritas, di mana di sini masuk cash in banknya di debit sebesar 100 juta dan bond investment di kredit sebesar 100 juta juga. Nah, di sini juga biasanya ada beberapa kesalahan yang sering terjadi juga. Yang pertama, biasanya itu mengira bond investment ini sebagai utang perusahaan. Jadi, baik yang menggunakan akun account payable. Padahal yang diterima itu adalah sebuah pelunasan investasi obligasi, bukan pembayaran dari utang. Yang kedua itu biasanya salah memposisikan debit kredit. Nah, di mana biasanya itu kasnya itu diletakkan di kredit, bukan dan bond investmentnya itu diletakkan di debit. Padahal hal tersebut tuh salah. Jadi harusnya itu cash in banknya itu di debit dan bond investmentnya itu di kredit. Kemudian yang ketiga itu biasanya itu menambah akun yang nggak perlu. Misalkan kayak interest income atau interest receivable. Padahal di transaksinya itu kan nggak ada keterangan tentang bunga kan. Nah, jadi banyak banget yang menambah bunga itu karena biasanya itu terbiasa kalau misalkan ada obligasi itu biasanya bersama bunga. Padahal tuh enggak. Kalau misalkan dilihat dari transaksi sebelumnya. Oke, next. Oke, next di transaksi selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, di transaksi ini yaitu transaksi di toko Arjuna. Nah, di toko Arjuna ini di bukti penerimaan kas menerima 69.839.000. Nah, di sini keterangannya itu pelunasan piutang tanggal 2 dan 21 dikurangi dengan diskon. Jadi, nominal 69.839 itu sudah dikurangi dengan diskon yang ada pada tanggal 21. Nah, untuk contoh transaksi di tanggal 21 Desember itu, contohnya ada di gambar di sebelah kirinya, yaitu dari toko Arjuna itu terdapat diskon sebesar 2%, yaitu 28.050.000. Nah, jadi di transaksi yang diskon 2% ini dikalikan 28.050.000. Nah, jadi hasilnya menjadi 561.000. Oke, next. Jadi untuk penjurnalannya, yaitu cash in bank di debit sebesar 69.839.000 dan sales discount di debit sebesar 562.000 dan di kredit account receivable sebesar 70.400.000. Nah, untuk beberapa kesalahan yang sering terjadi, yaitu pertama terdapat tidak memisahkan jumlah kas dan jumlah piutang yang dilunasi. Banyak yang langsung mencatat kas sesuai jumlah piutang, padahal kas yang diterima itu biasanya sudah dikurangi potongan penjualan. Jadi lebih diperhatikan lagi untuk potongan penjualannya. Yang kedua yaitu terdapat kesalahan perhitungan potongan penjualan. Nah, terkadang diskon dihitung dari nilai yang salah, jadi tarif diskon yang dihitung itu salah atau salah pada jumlah digit sehingga selisih tidak balance. Nah, yang terakhir yaitu tidak menyesuaikan ketentuan diskon. Nah, aturan diskon hanya berlaku jika pembayaran sesuai periode potongan. Jadi jika pembayaran terlambat tetapi tetap diberi diskon, maka jurnalnya menjadi salah, yaitu seperti pada contoh transaksi tadi, itu tetap dimasukkan diskon atau mendapatkan diskon itu karena faktur yang tertulis itu terdapat syarat pembayaran 2/10 dan N/30, yaitu artinya diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari. Nah, pada contoh transaksi toko Arjuna tadi, itu melakukan pembayaran yang masih dalam periode diskon. Jadi, mendapat potongan. Oke, next.
Nah, untuk bukti transaksi selanjutnya yaitu terdapat bukti penerimaan kas yang diterima dari ANTM pada tanggal 5 Desember 2017. Nah, jumlahnya itu sebesar 150.000 dengan keterangan penerimaan piutang dividen. Oke, langsung saja next ke penjurnalannya. Cash in bank di debit sebesar 150.000 dan dividen receivable di kredit sebesar 150.000. Kenapa dividen receivable? Nah, jadi sebelum kas diterima, perusahaan memiliki hak tagih atau piutang atas dividen dari ANTM. Nah, ketika dividen tersebut sudah diterima tunai, maka piutang dividen menjadi berkurang atau lunas. Nah, untuk beberapa kesalahan yang sering terjadi, itu mencatat penerimaan dividen sebagai pendapatan dividen baru. Padahal dividen tersebut sebenarnya merupakan pelunasan atas piutang dividen yang sudah diakui sebelumnya. Kemudian selanjutnya, tidak menggunakan akun piutang dividen, sehingga transaksi malah dikreditkan ke akun lain seperti pendapatan atau investasi yang menyebabkan pencatatan tidak sesuai. Nah, selanjutnya yaitu terdapat salah posisi debit dan kredit. Nah, misalnya itu mencatat piutang dividen di debit padahal seharusnya di kredit karena berkurang. Nah, yang terakhir yaitu mengakui pendapatan dividen dua kali, yaitu saat pengumuman dan saat kas diterima, sehingga laba menjadi lebih besar dari seharusnya. Oke, next. Oke, pada transaksi berikutnya yaitu terdapat transaksi yang diterima dari ACC Securities sejumlah 42 juta. Nah, di sini keterangannya itu penjualan 10.000 lembar BCTM pada harga pasar 4.000. Nah, di sini itu sudah terdapat keterangannya, yaitu kita menggunakan untuk harga perolehannya di sini terdapat 4.000. Nah, langsung aja dihitung untuk keterangan penjualan 10.000 lembar BCTM itu langsung dikalikan 4.000. Berarti perusahaan itu menjual investasi saham sebanyak 10.000 lembar. Oke, next untuk pencatatan jurnalnya, yaitu cash in bank di debit sebesar 42 juta. Kemudian di kredit stok investment sebesar 40 juta. Nah, kenapa 40 juta stok investment di kredit? Itu karena dari jumlah perkalian sahamnya tadi 10.000 dikalikan dengan 4.000 menjadi 40 juta. Kemudian selanjutnya yaitu gain sales investment di kredit sebesar 2 juta. Ini terjadi karena harga jual lebih tinggi daripada nilai perolehan saham. Jadi 42 juta itu dikurangi 40 juta. Jadi hasilnya 2 juta. Nah, selisih ini merupakan laba penjualan investasi yang bersifat menambah ekuitas sehingga tambahan laba di kredit sebesar 2 juta. Nah, untuk beberapa kesalahan yang sering terjadi itu yang pertama mencatat transaksi ini sebagai pendapatan penjualan barang dagang. Padahal ini merupakan penjualan saham atau investasi, bukan aktivitas operasional perusahaan. Kemudian salah menentukan posisi debit dan kredit, misalnya mencatat investasi saham di debit padahal seharusnya di kredit karena berkurang akibat dijual. Kemudian selanjutnya yaitu langsung mengkredit akun pendapatan. Padahal akun yang seharusnya dikredit adalah investasi saham atau portofolio efek karena aset investasi sedang dijual. Nah, yang terakhir kesalahan yang sering terjadi itu yaitu ketika pencatatan hanya memasukkan kas tanpa menyesuaikan penurunan nilai investasi sehingga neraca jadi tidak seimbang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bukti penerimaan yang diterima dari AKTKOM sejumlah 7.500.000 dengan keterangan harga perolehannya 15 juta. Next. Ini adalah jurnal dari penerimaan tersebut yaitu cash in bank sebesar 7.500.000, kontrak akumulasi sebesar 8.666.667, terus kreditnya itu komputer sebanyak 15 juta, terus gain loss fixed asset itu sebesar 1.666.667. Nah, apa angka-angka tersebut diperoleh
dari yang pertama kita harus membuka neraca dulu dan lihat komputer akumulasi depresiasinya itu sebesar 17.3333. Nah, sebelumnya tadi kan harga perolehannya 15 juta, tetapi diterimanya 7.500.000, berarti itu kan setengahnya. Nah, terus angka 17 juta 333 itu dibagi setengah ya dengan dan memperoleh hasil 86.667 itu angka dari komputer akumulasi. Terus untuk menilai yaitu 15 juta dikurangi 867 dengan hasil 333. Dan untuk memperoleh gain loss fixed asetnya yaitu dari nil harga jual dikurangi nilai buku, yaitu harga jualnya 800 kurangi nilai buku ini adalah 333. Temu angka 16667 yaitu gain loss fixed asset. Nah, beberapa kesalahan yang sering terjadi itu biasanya langsung memasukkan debitnya senilai 15 juta dan kreditnya senilai 15 juta. Terus yang kedua itu tidak 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 menghitung dan langsung menjurnal saja. Terus kesalahan yang terakhir itu biasanya selalu pun atau kredit seharusnya malah dijadikan di kredit dan yang seharusnya di kredit malah dijadikan di debit. Next. Selanjutnya ada bukti penerimaan kas dari toko Bahtera dengan jumlah 10 juta rupiah, yaitu fungsi piutang usaha tahun lalu yang dihapuskan. Next. Jurnalnya sebagai berikut, yaitu cash in bank 10 juta dan akun receivable sebesar 10 juta. Nah, beberapa kesalahan yang sering terjadi itu biasanya salah pencatatan yang seharusnya itu piutang dagang malah dicatat sebagai pendapatan. Yang kedua itu biasanya salah memposisikan juga debit dan kreditnya, di mana kas diletakkan di kredit dan piutang dagang malah diletakkan di debit. Padahal hal tersebut itu salah. Yang terakhir itu biasanya sering menambahkan akun-akun yang tidak diperlukan dalam jurnal tersebut. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu transaksi penerimaan kas yang diterima dari PT XYZ sejumlah 3.750.000, yang mana ini merupakan penerimaan bunga kupon dari PT XYZ. Nah, di sini jurnalnya itu eh, cash in bank sebesar 3.750.000 di debit, sedangkan untuk akun kreditnya yaitu terdapat interest income sebesar 3.251.207 dan per investment sebesar 498.793. Nah, hal ini terjadi karena ini terdapat perhitungan amortisasi yang mana bunga ini itu jangka waktunya 5 tahun. Kemudian melalui perhitungan dengan bunga 15% per tahun dan juga bunga efektif sebesar 12% per tahun, yang mana setiap semesternya itu 6%. Kemudian dicari rumus present value-nya dan dihitung menggunakan tabel amortisasi itu di tanggal eh, yang tertera ini mendapatkan di urut nomor 4 yang menghasilkan 3.251.207, sedangkan amortisasinya yaitu sebesar 498.793. Nah, untuk beberapa kesalahan yang sering terjadi itu antaranya yaitu mengira transaksi ini sebagai pelunasan piutang atau pengembalian investasi dan tidak memperhitungkan amortisasinya, sehingga banyak menggunakan akun piutang pegang atau investment, padahal transaksi ini merupakan penerimaan pendapatan bunga. Yang kedua yaitu salah memposisikan debit dan kredit, misalnya menempatkan kas di kredit dan pendapatan bunga di debit yang menyebabkan pencatatan ini terbalik. Kemudian yang ketiga yaitu menambah akun yang tidak perlu seperti interest receivable atau for interest expense, padahal bukti tersebut menunjukkan penerimaan bunga secara langsung tanpa ada perhitungan tambahan. Untuk transaksi selanjutnya yaitu merupakan penerimaan kas dari toko Arjuna sebesar 19.938.100 yang merupakan penerimaan pelunasan piutang. Nah, untuk jurnalnya yaitu
cash in bank sebesar 19.938.100 di debit, kemudian kreditnya yaitu accounts receivable sebesar 19.938.100. Kemudian untuk beberapa kesalahan yang kalian terjadi yaitu pertama, mengira transaksi ini sebagai pelunasan piutang atau pengembalian investasi sehingga banyak menggunakan akun piutang dagang atau per investment, padahal transaksi ini merupakan penerimaan pendapatan bunga. Yang kedua yaitu salah memposisikan debit dan kredit, misalnya menempatkan cash di kredit dan pendapatan bunga di debit yang menyebabkan pencatatan terbalik. Dan kemudian yang terakhir yaitu menambah akun yang tidak perlu seperti interest receivable ataupun interest expense, padahal bukti tersebut menunjukkan penerimaan bunga secara langsung tanpa ada perhitungan tambahan. Yang selanjutnya saya kembalikan ke Aulia. Oke, kita sudah di penghujung materi nih teman-teman. Jadi pada kali ini kita tuh udah belajar mengenai apa aja sih tadi. Yang pertama pengertian dari jurnal penerimaan kas, lalu ciri-ciri jurnal penerimaan kas, manfaat dari kita membuat jurnal penerimaan kas itu untuk apa, lalu transaksi-transaksi yang biasanya masuk di jurnal penerimaan kas apa aja, format jurnal penyesuaian penerimaan kas, lalu ada contoh transaksi dari beberapa kasus-kasus yang berbeda, lalu juga sudah dijelaskan kan dari setiap kasus itu apa aja, lalu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Nah, kan sudah disebutkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, itu tuh bisa menjadi warning bagi teman-teman semuanya agar nggak melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi teman-teman tuh bisa lebih hati-hati dalam mengerjakan jurnal penerimaan kas ini. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa membantu rekan-rekan semuanya dalam proses belajar. Jika ada pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.